Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah kita dibiarkan lapar. Apa makna rohani kita dibiarkan lapar? Firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 3 mengatakan, "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti sahaja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga 20. Ini merupakan pengalaman yang dilalui oleh bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Ada waktunya Tuhan izinkan mereka kelaparan. Apa tujuannya? Sebuah ilustrasi. Apa reaksi Anda pada saat Anda menghadapi rasa lapar? Mungkin untuk sebahagian orang, mereka akan bersungut-sungut. Reaksi ini juga terjadi kepada bangsa Israel. Setelah Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mulai mengeluh dan berkata lebih baik mati di Mesir, namun perut kenyang karena di sana telah selalu tersedia daging, dikuali dan makan roti sampai kenyang. Keluaran 16 ayat 3. Yang menarik dalam ayat inti hari ini ialah tercatat Tuhan membiarkan mereka lapar sebelum memberikan mana. Nah, apa kira-kira maksud Tuhan membiarkan bangsa Israel lapar? Pertama, Tuhan ingin merendahkan hati umatnya. Dia berharap bangsa Israel akan lebih bersyukur menerima mana setelah mereka mengalami rasa lapar. Kedua, untuk mengajar mereka bahwa Tuhan boleh memenuhi keperluan mereka, bukan seperti angan-angan mereka, namun sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang terakhir, agar mereka belajar lebih mempercayai Tuhan dan tetap fokus kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Adakah kita berada dalam situasi dibiarkan lapar dengan berbagai masalah yang belum selesai dalam hidup kita? Jika iya, mari kita belajar merendahkan hati, merendah diri, untuk berdoa, memohon jawaban sesuai dengan rencana Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Perbaharui fokus hidup kita kepada Tuhan dengan tekun memahami dan menjalankan firman Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur senantiasa sehingga kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Itu sebabnya pada pagi ini kita harus sadar bahwa Tuhan terkadang membiarkan kita lapar agar fokus kita tetap tertuju kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur saudara. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia begitu baik. Dia memberikan kita kekuatan kemampuan untuk apa? Merendah diri, fokus kepada Tuhan dan bersyukur selalu atas kebaikan-Nya. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena memberikan kami semangat, memberikan kami kekuatan untuk terus boleh merendah diri, tetap fokus dan bersyukur atas kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.